ونستعينه على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى para hadirin hadirat kaum muslimin muslimat, para rawuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah berikan kemudahan di bulan ini, di Selasa malam Rabu ini, untuk kembali bermajlis ilmu yang mana menjadi tanggung jawab kita semuanya di saat Allah memberikan amanah. Waalaikumsalam. Allah memberikan amanah, memang kita hidup di dunia untuk beribadah. Tetapi ketika Nabi Adam alaihissalam Allah ciptakan, berikutnya Allah di dalam surat Al-Baqarah disebutkan wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Nabi Adam Allah berikan pengetahuan atau ilmu dari berbagai macam nama-nama yang mungkin hari ini kita nggak semuanya tahu. Di hari itu banyak malaikat yang nggak tahu. Bahkan ada sebagian malaikat yang diberi nama oleh Nabi Adam. Ketika Rasulullah SAW pertama kali diutus, Allah juga berfirman, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhan. Meskipun Nabi Muhammad SAW tidak bisa baca tulis, tapi maksudnya ilmui, hafalkan. Oleh karena itu menuntut ilmu dan tanggung jawab berilmu itu jauh sebelum perintah sholat, perintah zakat, perintah haji dan lain seterusnya. Jadi ketika hari ini dengan berbagai macam bentuk jenis ibadah yang banyak dengan modal wis jog biyen koyong ini, sudah turun-temurun seperti ini, maka belum tentu itu pasti benar. Kalau memang ada dasarnya dari ilmu agama sendiri, baik dalam Al-Quran maupun dalam hadis Nabi Muhammad SAW, maka tentunya ya kita ikut, karena ada di dalam Al-Quran, ada dalam hadis, dan difahami oleh para sahabat seperti itu. Tidak sembarangan kita beribadah. Ora kudu, tidak harus banyak tapi nggak ada ilmu. Sedikit tapi sesuai dengan aturan Rasul SAW, itu malah yang berpahala. Maka dulu sampai ada 3 orang sahabat yang mereka punya gambaran, oh Nabi aja yang jelas masuk surga, Nabi yang jelas orang paling bertakwa, beristighfar aja masih minim 70 kali sampai 100 kali sehari semalam. Rasul masih berpuasa sunnah, Rasul masih sholat malam. Nah bagaimana dengan kita yang dosanya bukan diampuni apa orang? Maka dari 3 orang tadi, satu persatu punya cita-cita. Lek ngono, aku tak sholat terus, ya, gak usah turu ritek. Itu orang pertama. Orang yang kedua, aku tak poso wae. Es, maghrib buka sesuk posone, maghrib buka sesuk posone. Itu terus sepanjang hidupnya. Dan yang ketiga, punya cita-cita, aku gak usah nikah ritek lah. Kalau dengan nikah menghalangi aku ibadah, wis aku gak usah nikah wae. Ben iso
non-stop 24 jam ibadah. Lah, 3 orang ini kemudian dilaporkan kepada Nabi Muhammad SAW. Dan hasilnya Nabi memanggil mereka dan bersabda, antumul ladzi taquluna kadza wa kadza. Awakmu kabeh wong telu iki sing ngomong kaya sing diceritakne ngono. Enek sing pengen poso terus ora nate buka, enek sing pengen sholat terus gak nate turu, malah enek sing gak gelem nikah. Kemudian Rasul bersabda, "Mong aku ki wong sing paling bertakwa, orang yang imannya paling tinggi, yang paling dekat dengan Allah. Buktine aku poso yo aku buka." Dan puasa terbaik dari puasa sunnah, puasa Nabi Daud. Sehari puasa, sehari berbuka. Orang terus menerus, enggak puasa menyambung atau puasa wisol. Aku sholat tahajud, sholat wengi, tapi aku yo lereng. Rasul yo tidur. Dan aku juga menikahi wanita. Faman raghiba an sunnati falaisa minni. Maka siapa saja yang benci atau tidak suka dari ajaranku, ini ajaran Nabi. Poso enek bukone, sholat ono lerene, dan nikah dengan lawan jenis itu adalah aturan Islam. Maka siapa yang membenci aturanku, falaisa minni, maka bukan termasuk dari golonganku. Ini bapak-bapak ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagai pedoman kita. Pilih ibadah niku mboten mung akeh-akehan. Ora kudu jam-jaman, tetapi menyesuaikan apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lha terkadang wis dicontoh nih wae sik luput, Mas. Yang dicontohkan saja kadang kita nggak mampu mengerjakan semuanya. Atau terkadang kita lepas dari pemahaman, akhirnya salah kaprah. Maka pada malam hari ini termasuk perkara yang penting sekali. Bahkan di surga ada pintunya, menjadi tonggak pertama dihisab. Itu perkaranya perkara sholat. Sholat wajibnya itu, dimana di setiap rokaat kita sholat itu pasti baca Al-Fatihah, dan di dalamnya ada ihdinas siratal mustaqim. Kita memohon petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Salah satu petunjuknya yaitu istiqomah, bisa sholat wajib 5 kali sehari semalam. Maka ketika sholat menjadi amalan pertama dihisab, sholat sebagai pembeda al-farqu bainar rajulil muslim wal kafir tarkus sholat, sing iso bedakne wong kuwi muslim utawa wis gak Islam, yaitu meninggalkan sholat. Mila enek wong sing umpami jenengan tangletimu kok ora sholat, jarine Islam. Bagiku sholat wis gak wajib kok. Nah, bagiku sholat 5 waktu ki wis gak wajib. Maka orang seperti ini sudah gak bisa dikategorikan muslim lagi. Berarti kan telah menggugurkan salah satu dari rukun Islam. Beda ceritane menawi jenengan tangleti kowe kok gak sholat, aku sih males. Waras-waras. Tapi sholat wajib toh bagimu, yo jane wajib. Ora aku yo akeh setane. Nah, orang seperti ini orang yang masih melakukan dosa besar, ya, maksiat karena tidak mau sholat, tapi ini masih belum bisa dikategorikan keluar dari Islam. Ya. Kenapa? Karena dia masih menilai sholat itu wajib, meskipun orang nanti sholat. Nah, ini tapi bahaya ini. Ya, kalau bisa cepet gendang diobati.
Kalau enggak nanti setannya terus datang membisikkan, wis gak wajib, wah bubar akhirnya. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ingkang kula ingin aturaken niku bukan masalah sholatnya secara utuh, karena nanti ada pembahasan khusus yang mungkin bisa tambah panjang. Sebagai bekal kita saja. Karena orang sholat itu dawai Nabi SAW, bubar sholat tidak semuanya orang mendapatkan pahala utuh. Ada orang yang sholat cuma ternyata hanya dapat setengahnya saja pahalanya maksudnya. Ada orang yang sholat tapi kok untuk pahala seperempat. Ada orang ketika sholat, selesai sholat hanya dapat sepertiganya, hanya dapat seperlimanya, hanya dapat sekian persennya. Ada ya. Nah, penyebabnya apa? Karena dia tidak bisa mengumpulkan pahala sempurna dengan latar belakang ada perkara-perkara yang dia kerjakan selama sholat, yang mana perkara itu adalah perkara yang makruh. Makruh niku napa? Makruh niku dibenci. Lek iso aja ditindakno. Lek umpama ditindakno yo gak nganti membatalkan sholat. Itu. Nah, maka sebagai modal supaya tambah sempurna pahalanya, tambah khusyuk sholatnya, maka cukup penting kita memahami apa saja perkara yang menjadikan sholat kita ini ada makruhnya. Harus kita ilmui. Wah, aku biasa kaya ngono berarti akeh makruhe, layak sholatku kaya sing urung iso khusyuk tenanan. Yang pertama terkait dengan bacaan Al-Fatihah. Niku sing nomor sepindah. Karena bacaan Fatihah niku bagian dari rukun sholat. Ya, la sholata illa bi Fatihatil kitab. Gak ono sholat. Ya, artinya sholat itu tidak sah selagi belum baca Al-Fatihah. Kecuali posisinya nopo? Makmum. Paling penai dadi makmum. Kapak-kapak harus melu imam, ya pahalanya itu, ya, lek salah yo akeh sing nanggungi imame, seperti itu kenikmatan orang ketika sholat berjamaah. Tapi kalau sendirian, kalau sampai menghilangkan Al-Fatihah atau sengaja tidak membaca Al-Fatihah, maka sholatnya batal, harus diulang. Nah, sekarang yang membuat makruh dalam sholat pertama adalah moco Al-Fatihah cowok. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu namanya membaca Al-Fatihah secepat kilat. Biasanya musim Ramadan nih kan, mesti ada berita, ada video nih sing tarawih ning jane nggih tambah kula niku teng berita kota Kediri. Kuwi itu poes yang cetak jedit balap bolin amin kok akbar. Ya, ini kalau dilakukan sekali dua kali jatuhnya makruh. Tapi lek menjadi rutinitas ben salat kaya ngono. Nah, ini malah bisa batal. Yang pertama, terus jenengan lek pengen tumaknina, niku Al-Fatihah kudu diwaca. Lek bicara mending mboten mau surat pendek ditimbang timbangane ora tumaknina Al-Fatihah. Alasannya apa? Bacaan surat pendek niku mboten sampai rukun. Ya, orang diwaca wae masih membuat sholat sah. Tapi lek Fatihah wis ra kewaca, sudah batal sholatnya, enggak sah. Kan ngoten. Maka lebih baik tumakninah di Al-Fatihah.
Malah kula riyen zaman cilikan kula teng TPA niku diajari kula pengen cepet salate Al-Fatihah diringkes wae. Rasa mulai kok bismillah alhamdulillah. Lah kok pun di iya kana budu wa iya kana nasta'in. Wah ini malah lebih bahaya lagi. Ya, ringkes Al-Fatihah. Sopo iki? Ya sing ngongkon Al-Fatihah iso diringkes. Jadi lek pengen cepet salate Al-Fatihah langsung dari iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya itu jelas cepet ya, apa meneh macane nggih super kilat bicara betul ya karena tadi tidak bol. Itu Al-Fatihah dengan tergesa-gesa. Enten mulai sing memakruhkan bulan baleni Al-Fatihah. Enten lho wong niku pas salat digodho setan. Rumangsane urung maca Al-Fatihah. Akhire asline pun maca nih. Dah waladhdallin. Maaf Fatihahku bener apa ora? Baleni nek bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kok sampai waladhdallin ada bisikan lagi. Mau Ar-Rahmanir-Rahim mau kok ngulangi. Nah itu Al-Fatihah diulangi berkali-kali karena mengikuti bisikan dari godaan setan. Ini juga bisa membuat sholat kita jadi makruh. Artosipun sholatnya masih sah ya. Dipahami ngelih ya, sholatnya tetap sah tapi pahala kesempurnaannya hilang. Nah saat ini sing nomor kali nomor sepindah apa? Al-Fatihah dibaca cepat atau berulang kali. Yang kedua, pandangan. Pandangan sholat niku tengguli. Pandangan sholat itu ke tempat sujud. Tempat sujud. Batas maksimalnya itu ke depan. Terus saya buat tempat sujud mengarep. Jangan sekali-kali ngadep danan. Dapat ancaman keras. La tattabi'anna absarakum ya hatta al-umya. Jangan sekali-kali kalian menghadapkan penglihatan kalian ke atas pas sholat. Karena bisa jadi Allah membutakan matamu. Ya, lek sholat malah oleh hidangan. Sholat itu adabnya ke tempat sujud atau ke depan. Ke depan masih boleh, boleh. Ya, karena sahabat juga seperti itu. Mereka bisa tahu ada cucu Nabi, ya, sing nemplok neng gegere Nabi dari mana? Lek ndeleng tempat sujud ora mesti roh. Tapi karena mereka lihat depan, nah mereka bisa lihat cucu-cucu Nabi ketika Nabi sholat itu kadang gondeli ya ngemplok neng gegere Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka pandangan yang benar ketika sholat itu di tempat sujud atau ke depan. Maka oleh karena itu jangan membikin hilang khusyuk atau rusak khusyuknya di tempat sujud atau di depan. Artosipun apa? Pakaian yang kita pakai. Ya, atau sajadah. Enek wong sajadah ku apik. Bentuke warnane macam-macam. Dadi wong lihat tempat sholat orang bukan karena khusyuk sholatnya. Ya, gumun sajadahe. Ya, kula natos sholat. Bar sholat kula tenggen security masjid enten CCTV nih. Kalau nunggu enten rencang sing dereng bar. Niku enek lucu guyu nih, kan kula guyu dhewe. CCTV ini kan cetha nih. Niku enten jamaah muslimat. Ya. Jadi sing sholat otomatis ibu-ibu nih. Ngagem kena rukuh nih. Niku enten jamaah sing ngarepe niku enten muslimat sing sholat mukenane niku koyoke unik.
Terus kalian sing burine itu dingenek ya, dicekel ini. Kok ya apik men ngono lho. Itu kalau bilang sini, iki piye ta iki mau? Ya kan? Gila. Hal semacam itu kan bisa merusak pandangan. Ya. Maka kalau bisa kita sholat ya dengan pakaian-pakaian sing normal ya, Pak. Ya gak usah enek sing tulisan. Ya. Tulisan-tulisan sing gawe penasaran. Ya gambar-gambar, cukup yang polos-polosan saja. Nah, berarti pandangan yang seperti apa yang membuat makruh, yaitu tolah-toleh yang tidak dibutuhkan. Enten wong sholat niku ya ngalor ngidul atau kepalanya sih ngadep ning ngarep tapi mripate sing tolah-toleh. Niki makruh selagi mboten enten kebutuhan. Kalau ada kebutuhan contohnya apa? Ngawasi lare. Ngejak anak neng masjid sik lagi dibangun. Enek nyongot-nyongot. Wesi-wesi rolasan itu. Gitu. Enek paku-paku neng serambi masjid. Nah, sehingga ketika kita sholat lari melaku-melaku ya rada ndrawasi niku. Akhirnya kita noleh. Lah itu namanya noleh karena kebutuhan. Itu dibolehkan. Tapi kalau tolak-toleh karena tidak ada kebutuhan, ya betul-betul ya membuat hilang khusyuknya, maka ini termasuk kategori makruh. Kalau diteruskan setiap hari, setiap sholat, saben sholat kaya ngono, nah itu malah bisa jatuh ke pembatal sholat. Nah, termasuk noleh yang dibolehkan itu ketika bersin, ketika waktu, ketika nun sewu ya, ngidu, ya, ngidu sholat, pas sholat angsal, karena umbel itu, loh itu bukan najis, ya, umpamanya awake dhewe kan barang reget ya, tidak semua yang kotor itu najis. Ya, maka ketika orang pengen bersin dan disunahkan wahing bersin niku atau sisi niku ngadepi kiwa, ngidu nggih ngadep kiwa. Maka kalau nolehlah ke kiri, jangan noleh ke depan, jangan noleh ke kanan atau meludah ke depan. Milo angsal, wong lagi pilek napa waktu ngesaki tisu misalnya, gitu, waktu napa sisi ngadep ke kiri ini kan noleh, ya terus tisune disaineh, itu tidak apa-apa, itu bukan termasuk gerakan yang makruh. Kenapa? Karena dibutuhkan. Ya. Itu terkait dengan pandangan. Kemudian yang ketiga, ini rata-rata mboten enten teng Indonesia, tapi kula ngalami. Naminipun at-tahassur. Tahassur niku berkacak pinggang. Apa ya Indonesia ini? Jawa ini malangkrek ya, malangkrek. Pirsa nggih jenengan. Malangkrek di sholat itu makruh hukum. Emang enek wong sholat malangkrek teng Indonesia alhamdulillah mboten enten. Tapi nek teng muslimin bagian negeri yang lain seperti Maroko, Aljazair, niku ada orang niku lek bar takbiratul ihram Allahu Akbar. Terus tangannya gini. Malangkrek. Ya, kula riyen gak ada kenalan sing ngoten niku. Bar salat niku Allahu Akbar tangane ngene. Ha niki mboten langsung. Ini makruh malangkrek. Bahkan meniru gerakan ibadahnya Yahudi. Wong Yahudi niku lek teng tembok ratapan niku kadang tangane dingelene ya, terus mereka ada yang malangkrek gini. Nah, kaum muslimin dilarang meniru dari bentuk ibadahnya Yahudi. Ya, alhamdulillah di kita nggak ada. Tapi ada juga, saya pernah sholat teng Jakarta niku enten kampung India, Pak. Di zaman kula kuliah niku, kula gadah rencang sing keturunan India, dijak ning kampung iki, di Jakarta kampung India.
Nah, masyarakat India niku masjidnya masjid India, masjid kampung India. Wong niku lek ngaji, berilmu, itu tahu, Pak. Oh, ngene iki pancen enek. Oh, ngene iki oleh, ngene iki gak apa-apa. Atau oh ini haram maka dijauhi. Nah, termasuk gerakan sholat. Ketika tahiyat akhir kan telunjuknya kan napa istilahnya tadi? Metu dari genggamane. Nah, itu diantara cara sholat Nabi ketika tasyahud itu telunjuknya digerakkan. Ya, telunjuk digerakkan. Niki pancen enten. Arep gak diubani ora apa-apa. Ya, bener kabeh. Nah, masyarakat India, kampung India itu kan rata-rata bermadhab Hanafi. Dan madhab Hanafi tidak mengizinkan pemeluknya ya sing salate model Hanafi itu ngubah-ngubahne driji. Padahal asline wonten, nggak salah orang sing ngubahne driji. Makanya kalau natos sholat teng masjid niku bar sholat enten piantun Arab asli nih, gede dhuwur. Sholat teng riku. Lah pas tahiyat akhir niku drijine diubah nih. Mbek wong masjid langsung ki piye to salate ngono. Karena nggak belajar, Pak. Akhirnya malah nyedaki nutuki drijine ngene. Engkai syarat ora oleh obat. Nah, kula mbek rencana kula iki mesti lucu. Pasah bali sih. Ya. Kula penteleng ini. Dimana-mana ini. Ya kan? Nah, lek wong Arabe ngrasane lha iki malah ganggu salat. Ah dikencenge malah. Niku terus kula lek ngeling guyu nih. Sampai akhirnya wong kampung India niku malah nyekel drijine, Pak. Cek ngene. Wis ra iso obat sisan. Ya, coba kalau ini. Cole ngene lho. Ngene lho. Ya cekel lho. Ngoten niku. Sampai akhirnya mungkin wong kampung niku iki jan salate salat opo kowe malah obat tok. Akhirnya wong loro napa wong telu niku njunjung wong niku. Dijunjung ditokne karo lawang masjid kon salat ning serambi. Ya kan dadi kodro niku dibuangkan posisi pas tahiyat niku langsung digawa metu lawang masjid. Ini contoh ketika orang itu nggak mau belajar akhirnya ndeleng kaya ngono mesti salah. Ya, beda dengan orang yang berilmu. Oh, ngono enek. Ya, arep digerakne yo oleh, diubahne kena, mandeg yo kena. Nah, dan itu bukan termasuk gerakan yang membatalkan karena itu ada asarnya atau ada riwayat bagaimana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menggerak-gerakkan jari telunjuk beliau saat tahiyat. Nah, itu tadi malangkrik. Alhamdulillah kita nggak ada. Yang berikutnya, yang keempat atau yang ketiga, yaitu dari hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang harus saya perjelas. Idza hadara ahadukumus shalah ya wa ta'am jahis au kamakil faqaddimuhu. Jika telah datang waktu sholat, butuh sholat, tapi kemudian makanan sudah siap, maka dulukan makannya. Ini hadisnya sahih, Pak. Ya, tapi kalau badhe perjelas nih. Ya, sesuai kondisi zaman Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Zaman Nabi Muhammad itu kalau makan, apalagi makan bersama di padang pasir, ya, niku lek wis siap panganane, terus wayahe salat, kaum muslimin salat, nah itu bubar salat mesti iso ilang niku panganan. Mbok digawa hewan padang pasir, mbok dipangan ya binatang sebagiannya, mesti serakaruan panganannya itu. Makanya Rasulullah SAW meminta kaum muslimin
makan dulu aja, baru kemudian sholat. Oleh karenanya dalam permasalahan ini, ya, ketika orang ngebet sholat ninggalin makanan itu malah jadi makruh. Di saat kapan? Pertama, sudut pertamanya adalah butuh. Butuh. Ya, enten wong lek luwe malah ra iso salat lho. Ya, malah ora iso khusyuk nek salat, pikirin panganan bae. Enten sing model. Jadi yang pertama niku napa? Butuh. Umpamane enten wong jog esuk wis gurung sarapan iki. Nyambut gawe, ketemu duhur, salat seurung kober mangan, ketemu asar, ya, berasar urung mangan wis bali omah, Pak. Nah, ketemu pas wayahe maghrib, sudah manjing untuk sholat, ya, dia dalam kondisi lapar, butuh dia makan. Tiba-tiba istrinya telah menyiapkan makan sego goreng mek teh. Dia butuh apa enggak ini? Butuh. Jadi kalau dia ternyata malah sholat, padahal dia butuh untuk makan terlebih dahulu, maka sholatnya malah makruh. Maka dia makan dulu, nggak apa-apa. Ya, ini datang bukan dari saya, tapi dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang pertama, napa? Butuh. Artinya, lek gak butuh, mana yang didulukan? Makan atau sholat? Sholat. Ya, maghrib, ya, dicepak nih sego goreng teh hangat. Lah saya nggak butuh ini. Saya lagi nggak butuh makan, musik wareg ya. Engko yo iso. Ya, ditutupi yo kena. Makanya yang lebih baik sholat daripada makan. Yang kedua, masalah kekhusyuan. Tadi, Pak, ada orang ketika ada makanan belum makan tetap sholat, pikirannya neng gini. Ya, enten wong sing ngono, mau arep budal maghriban, digekne sego goreng dong. Ambune aromane wis enak kuwi. Ya, budal nang masjid. Kuwi mulai dari takbiratul ihram sampai tahiyat tuh mikirin mau ki mini koyo apa, enak. Enten wong sing model gak khusyuk. Maka yang lebih baik dia makan dulu. Ya, makan dulu, baru selesai makan, sholat. Meskipun masbuk, ya telat, enggak apa-apa. Malah kalau dia terpaksa sholatnya dengan pikiran sing mie goreng tangan, makruh sholatnya. Beda dengan orang yang memang dia nggak terlalu mikirkan itu. Enek mie goreng, enek apa, enek ndok, wis wayah sholat gak ngaruh. Tetap baik khusyuk, nggak ada pikiran pengen makan dulu. Maka orang yang seperti ini, mana yang lebih dulukan, sholat atau makannya? Sholatnya. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga yang tidak kalah pentingnya, niki istilah kula piyambak, bukan settingan. Bukan settingan. Maksudnya settingan niku napa? Mboten digawe-gawe, direncanakne ngono terus. Contohnya, kula pesen teng garwa kula, Dik, pokoknya lek wayah maghrib tokno terus ya panganane. Sing anget-anget kuwi. Dadi ngepasi kok aku bar bali kerja, pas maghrib, pas teko panganan. Dadi kan aku iso nggawe hadis mau. Oh, salat kok panganan teko mangan dhisik. Lah ini namanya settingan. Lah bendino pesen neng istrine nyepakne pas wayahe maghrib. Nah, ini udah direncanakan nih. Ini modus namanya. Nah, ini nggak boleh seperti ini. Tapi lek sepisan pindu nih kan wajar. Gak apa-apa kita mendahulukan makanan. Tapi lek wis dijadwal bendino, nah ini berarti sudah kebiasaan. Nah, itu terkait dengan ketika makanan hadir pas waktu sholat. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya, perkara yang memakruhkan sholat kita menutup mulut. Ya, nutup mulut. Dengan apa aja? Bawa tangan kayak, ya, pakai masker kayak, pakai sorban, ya, mulutnya ditutup kayak. Ini sami mau. Ini bisa memakruhkan sholat dengan catatan
ya, dengan catatan di waktu normal, kondisinya normal. Beda kalau beberapa waktu yang lalu kita diminta untuk prokes, ya, kalau sholat wajib memakai masker. Lah ini nggak masalah. Kenapa? Karena ada kebutuhan. Kalau semuanya normal, gak ono apa-apa, nggak ada pandemi, maka pada hakikatnya ketika kita menutup mulut jadi makruh. Atau merem, jok awal sholat nganti salam niku merem, ini nggak boleh, Pak. Ya, jadi Allahu Akbar merem sampai tahiyat akhir merem. Dari ben khusyuk, malah nggak boleh seperti itu. Ya, kecuali ketika kebutuhan merem gimana? Ya kadang ngiling-ngiling surate sing lali. Atau kadang bocah anak-anak remaja adik-adik kita terkadang malah sholat diguyoni koncone. Ya kan? Oh, digodho, akhirnya merem deh. Bar selesai digodho, lagi mulai. Nah ini tidak apa-apa, karena sesuai kebutuhan. Tapi kalau di luar ini dilarang kita menutup mulut saat sholat. Selanjutnya terkait dengan mulut atau mata tadi, ada pula ketika Rasulullah SAW melarang, ya, untuk siapa saja yang habis makan bawang, ya, la taqrabanna musallana, jangan nyedai tempat sholat kami. Dilarang, ya, sebelum membersihkan mulutnya. Dengan apa itu? Yo sikatan atau cuci mulut, ya, dan seterusnya yang bisa menghilangkan aroma tidak sedap karena habis makan bawang. Emang kok contohnya bawang tuh, Ustaz? Nah ini wong Arab niku di antara saus kesenangan mereka niku saus bawang. Cara bahasa kerennya itu saus garlic saus niku. Jadi panganan opo niku cocolane niku garlic saus. Niku lek kaya ilat-ilat kula malah munek-munek. Kula mboten cocok. Tapi jenenge ilat wong Arab benten, Pak. Niku seneng, Pak. Bawang niku di kapak-kapakno menjadi santapan utama mereka. Nah, orang seperti ini makruh untuk sholat sebelum dia membersihkan mulutnya dengan sikatan, bersiwak atau semisalnya. Nah, kalau kita di Indonesia turunannya berarti sesuatu yang mirip dengan atau yang selevel dengan bawang. Contohnya ya bar ngentekne pete sak renteng, ya kan, langsung mlebu masjid. Ngono sih percaya diri, ngono barang kok, ya kan. Itu makruh, harus ke toilet dulu atau ke belakang dulu sikatan atau bersiwak atau cuci mulut, ya, baru kemudian masuk ke masjid sholat bareng muslimin yang lain. Karena jangankan yang mendapatkan bau tidak sedap itu bukan aja koncone awake dhewe sing nang masjid. Kalaupun kita sholat sendirian, malaikat aja itu juga kambun, ya. Atau selain makanan yang kita makan, diantaranya aroma dari pakaian atau tubuh kita. Ya, baru futsalan sekemerwingat adzan maghrib langsung mlebu masjid sholat. Nah ini makruh jadinya. Ya, sholatnya tetap sah sebetulnya, tapi kan gawe wong liyane arep, ya, patuto misui yo jadine. Ya kan iki wong lho keringete ra, ya. Ora rumangsa kowe. Ya biasanya wong iki diomong ora rumangsa. Ya. Maka hukum ketika kita membawa sesuatu yang tidak sedap itu membuat sholat kita makruh. Berikutnya sudah berapa tadi, Mas? Ya. Setelah menutup mulut, ya, menutup mata, kemudian makan bawang atau sejenisnya, yang memakruhkan sholat berikutnya mendahului imam. Bahkan orang yang mendahului gerakan imam itu disebut maling sholat. Seburuk-buruknya pencuri yaitu pencuri
di dalam sholat. Emang iso bukan maling HP jamaah, bukan nyopet dompet jamaah, bukan. Tetapi yang dimaksud maling sholat yaitu mendahului gerakan imam. Aku lu hafal kok alasannya. Aku wis hafal gerakannya. Ya, imamnya belum ruku, ya, wis ruku dhisik. Imamnya belum iktidal, sudah iktidal dulu. Imamnya belum sujud, sudah duluan jelungkrung sujud. Nah, ini makruh hukumnya. Nah, ini kan dari sisi siapa? Makmum. Tapi perkara ini juga menjadi masukan, kritikan yang bagus untuk para imam. Nuwun sewu. Mbok beli enten imam-imam ingkang sepuh, imam-imam ingkang mungkin nggih gegere enten wis rada ya, atau dengkule sing mulai pengeroposan niku. Niku kadang gerakan mbek ucapan beda 2 menit dhewe. Ya. Jadi ketika bareng Al-Fatihah maca surat pendek dan niku kan kudu ruku. Lah, ngucapne Allahu Akbar mbek ruku niku bedone 2 menit. Allahu Akbar nembe rukuke alon-alon. Lah jamaah ngertine wis Allahu Akbar ya langsung ruku. Ya akhirnya kan jamaah mendahului imam napa mboten niku? Mendahului imam. Baru kok meh tidak nggih sami. Wis ngucapne sami Allahu liman hamidah. Iku sik nata geger sik. Oh ini mulai iki carane. Lah wis sepuh pripun meleh. Tapi kan jamaah kan ora mboten mudeng niku. Ngertine pas rukuk ya imame wis sami Allahu liman hamidah langsung ngadeg ngene. Lho jebule imame sik engke-engkean ngene. Akhirnya mendahului imam. Nah, maka masukannya imam seperti ini harusnya yang rumangsani, dalam arti rumangsani baca Allahu Akbar atau sami Allahu liman hamidahnya itu posisi ketika gerakannya sudah mau sempurna. Ya, ketika wis engke-engke wis meh dedeg, ya lagi sami Allahu liman hamidah. Jadi makmum sing mburi, pas mboten nyalip atau mendahului imam. Ketika sujud juga demikian. Ya, bari tidak arep sujud kan dengkule mulai pengeroposan niku, sing ngati-ngati sik niki. Nah, niki baru ketika sudah siap untuk sujud Allahu Akbar. Nah, itu makmum kan enggak mendahului. Nah, niku salah satu sarannya ketika kita sholat di belakang imam, jangan sampai kita mendahului imam. Kenapa? Karena ini bagian yang bisa memakruhkan kita sholat. Kemudian kalau enggak yang ke-7, ke-8 harusnya. Ini yang terakhir. Perkara yang memakruhkan sholat yaitu abas, yaitu gerakan-gerakan yang tidak dibutuhkan tapi sering kita lakukan. Contohnya watuk. Watuk bukan perkara loro watuk, Pak. Watuk ngekei isyarat imame kesuwen. Imame suwen. Nah, ini itu watuk digawe-gawe. Ini ku makruh nih. Apalagi kalau jamaah banyak. Rata-rata lek masjid musala jamaah akeh, enek sing watuk siji. Jenengan tunggoni 2 detik mesti enek sing nular. Mesti nih. Ya, enek watuk. Rong detik langsung enek. Melu-melu. Ya. Ini yang bisa membuat makruh gerakan sholat, yaitu sesuatu yang tidak ada fungsinya, enggak ada gunanya. Atau ya, niki lek lari-lari biasa nih. Ya, adik-adik niku lek imame suwi maca surate niku dolanan driji. Ngene. Nah, lah opo gunane? Gerakan salat nek cetek-cetek ini enak. Dilengi kukune, ya dicokoti. Nah, ini bagian dari makruh salat. Lek wong Arab niku biasane ngagem sorban. Ya, sorban ini biasanya diwolak-walik, dingenekne. Engko bar kuwi dingenekne nek, dislempangne kiwa, slempangne nengen gitu. Ini termasuk bagian makruh salat.
Karena sebetulnya nggak butuh kita seperti itu. Ya, ada pula yang deleng jam tangan. Ya, karena imam itu suwimen. Ini jam tangannya yang gini bang, 10 menit, ya. Itu termasuk makruh. Ada yang lebih parah pak, deleng jam lewat HP, iso kober. Jadi emang dia sengaja, ya kan? HP neng sak itu dijupuk hanya untuk lihat jamnya tok asli ya. Terus 15 menit gitu. Nah ini makruh sholatnya. Kalau sampai diuri-uri, dilestarikan, besok gitu lagi, itu malah bisa membatalkan sholat. Ya. Dan gerakan-gerakan yang lain yang intinya bukan gerakan inti sholat atau yang sedang dibutuhkan. Orang lek gatel boleh garuk, boleh sesuai kebutuhannya. Ada peng pisan, peng pindho, peng telu, peng limo, terserah. Tapi kalau ada orang yang orang nggak gatel, nggak apa, tapi garuk, ya hanya untuk mencari aktivitas lain selain gerakan sholat, lah ini yang memakruhkan gerakan sholatnya itu. Nah, ini 8 kurang lebihnya perkara yang membuat sholat kita pahalanya nggak genep, nggak jangkep, bahkan berkurang banyak diakibatkan perilaku-perilaku yang makruh di dalam sholat. Wallahu a'lam bishawab. Kinten-kinten enten sing badhe ditanggurne, monggo silahkan terkait dari materi kami ini atau yang lainnya. Enten apa mboten? Ya. Kalau imamnya baca Al-Fatihah, ya. Apakah makmum juga harus membaca Al-Fatihah? Ya. Kalau makmuman imam baca Al-Fatihah, apa kemudian makmum juga ikut baca Al-Fatihah? Maka jawabannya ada 2. Saya nggak bisa batasi 1. Kenapa? Karena ulama dari dulu sampai hari ini itu mereka juga ada 2 kubu. Ada yang melazimkan makmum tetap baca Al-Fatihah. Lah kok pedot ke surat yang diwaca imam ndak apa-apa sampai selesai Al-Fatihah. Ada yang berada di posisi kalau makmum aman, gak usah maca Al-Fatihah, wis melu Al-Fatihahnya imam. Mana yang paling benar? Ya tentunya dua-duanya ini memiliki argumen yang sama-sama kuat. Ya, maka kalau mau mengikuti yang terbaik dalam arti ini kalau kaum mendang-mendingnya banyak menjenengan maca Al-Fatihah itu kan jelas bukan perkara yang susah. Maka kalau saya boleh saran, menjadi makmum tetap membaca Al-Fatihah meskipun imam sudah membaca Al-Fatihah dan kita pun sudah mengamininya. Tapi kalau ada di sekitar kita tidak membaca Al-Fatihah, yo nggak apa-apa. Itu memang ada seperti itu. Selagi menjadi makmum, ju'ilat imam liyutamma bihi. Imam itu dijadadekne untuk diikuti. Imam Al-Fatihah wis awake dhewe berarti wis ngikuti Al-Fatihah imam. Bukti awake dhewe ruku, imam ruku ya awake dhewe ruku. Ya, tapi kalau memakai tadi la sholata illa bi Fatihatil Kitab, tidak ada pahala sholat selagi tidak baca Al-Fatihah, maka hendaknya makmum meskipun imam sudah membaca Al-Fatihah tetap membaca Al-Fatihah selepas Fatihah imam. Bukan berarti kalau ini salah Pak ya. Yang mana? Maca Al-Fatihah barengi imam. Itu malah salah. Ya imamnya alhamdulillah, imamnya Ar-Rahman, itu malah gak dibolehkan. Kenapa? Karena mengganggu kekhusyuan kita mendengar bacaan Al-Fatihah imam. Kata dia, Allahu a'lam bishawab. Demikian, semoga bisa menjadi pedoman kita di dalam sholat, khususnya ketika kita sholat wajib, untuk menghindari dari amalan-amalan yang bisa mengurangi pahala kesempurnaan sholat dari perkara yang makruh tadi. Aqulu qouli hadza aqulu ma tasma'un fa subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.